Nusantara Budaya. Senang sekali nih Mas, saya berada di satu meja yang sama bareng Mas Rahmat Redi, Mas Libra, dan Mas Muhammad Mifat, Mas Mika, dan tentu saja kan Robo Biraji Dharma. Di sela sore di hari Jumat ini Mas, mau weekend, udah pada pengen pulang, kita sempetin nih mau ngobrolin dulu soal kartun. Sembari memeriahkan pameran kartun strip Timun dan peluncuran buku parodi Negeri Kami karya Mas Libra. Oke, ini Mas Libra, ada banyak banget kartun Timun di harian Kompas yang merespon berbagai kenyataan di negeri ini, mau yang pahit, mau yang getir, dan sekaligus yang manis, yang menggemaskan juga. Dan kartun Timun hadir untuk mengomentari situasi itu. Tapi pertanyaanku yang pertama adalah, kenapa Timun, Mas? Itu nanya Timun berarti harus nanya tomat, kenapa ada tomat. Tomat itu lahir ketika teman saya panggil saya, ada yang suka ngeledek namanya Rahmat jadi tomat gitu loh. Rahmat tomat. Lalu saya pilih itu karena memang saya menghindari nama orang manusia beneran gitu loh. Jangan sampai ada yang namanya tersinggung kalau saya pakai sebagai tokoh kartun. Begitu tomat jalan lalu saya mau membuat Timun. Nama orang Jawa kan banyak pakai mun gitu kan. Oh iya. Nah, Siapa ya? Mai Darmun, Darmun. Parimun ya kan. Nah, tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang pakai mun itu timun, jadi akhirnya saya pakai timun. Kemudian kalau ada karakter lainnya ya yang sebangsa lah ya, terong. Nah, akhirnya gitu. Akhirnya antara buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ada aja, dan memang biar juga dekat dengan masyarakat kita gitu ya. Mun itu tadi. Iya, itu nama rakyat ya. Nama rakyat. Enggak nama piai atau nama orang-orang tinggi gitu ya, nama rakyat biasa aja. Ya. Kalau Mas Seno, kira-kira Timun ini di bayangan Mas Seno ketika membaca dan juga menikmati komik Timun ini, apa Mas, ada nggak sih kenapa ya Timun? Atau punya telaah lain? Sebetulnya saya nggak pernah mikir gitu ya. Nggak pernah mikir, tapi waktu ini apa namanya ya menjelang pameran ini ya, saya perhatikan ada timun, ada tomat, ada terong, ada tipi gitu. Jadi kenapa teh semua? Itu mestinya ditanyain. Oh, iya. Nah, coba tanya lagi. Siap, laksanakan. Itu perlu Langsung nih, kenapa Mas? Ada itu tidak sengaja atau ada maksud tertentu kenapa teh? Enggak ada maksud tertentu, enggak ada yang disembunyikan di situ. Oh. Jadi pertama tomat dia harus punya pasangan. Okay. Pasangannya saya cari nama wanita dari sayuran atau kembang atau buah-buahan, ketemulah turi. Oh gitu. Begitu ke Timun juga gitu. Saya cari anak namanya pakai T, terong. Terong. Karena terong lebih ke laki-laki gitu. Iya. Kenapa emang terong lebih ke laki-laki? Iya, asosiasi saja. Karena itu saya istrinya, saya cari nama buah. Oh gitu Delima, ya. gitu. Oh iya. Bisa ya gitu ya. Makin kayaknya terong asosiasi laki-laki gara-gara strip ini kayaknya. Kalau Mas Mice, apa Mas kesannya dengan sesama ini nih? Dengan Timun, dengan karakter Timun yang diusung dalam. Kenapa? Cek. C, apa tuh? Ngecek ini, cek mic. Oh cek. Semua omonganmu tuh langsung aku ini loh, seriusin loh. Malah. Yuk, monggo Mas. Ya aku banyak apa ya, belajar pasti karena salah satu kartun strip yang saya baca awalnya itu emang tomat, bukan timun ya. Karena aku dulu sempat langganan majalah Kawanku ya. Buat itu tahun 80-an ya Pak Rahmat ya. Ya, jadi aku langganan Kawanku tuh ya, salah satu yang dibaca ya pasti komik strip, kartun stripnya Pak Rahmat itu, tomat, dan membekas banget. Oke, apakah itu juga salah satu yang menginspirasi tokoh
Micha? Mungkin kalau penokohan enggak ya, lebih ke penceritaan keseharian yang dekat dengan kita, ada apa daily life, keluarga, ya kan, sekitar kita lah, sekitar rumah malah, Pak Rahmat. Oke. Balik lagi deh ke Mas Libra. Mas ini kan udah puluhan tahun ya, sebuah dedikasi yang lama banget. Kalau sekarang Gen Z itu kan pendek-pendek nih masa dedikasinya, setahun 2 tahun udah bosen. Sementara Mas menekuninya selama 30 tahun lebih. Dia Gen Z itu. Kenapa? Ngerti enggak? Oh iya, saya jelaskan dulu Mas, Gen Z. Ntar dikira Gen Z. Kalau listrik mati. Hah? Tahu nggak Gen Z? Jadi Mas, Ya, boleh dijelasin. jadi ini hasil survei, karena harus ngomong berbasis data kan. Kalau hasil survei itu mengindikasikan kalau masyarakat muda kita, teman-teman kalangan muda, Gen Z maupun milenial itu cenderung bosenan sama pekerjaan atau hal yang ditekuni. Setahun 2 tahun itu udah terlalu lama. Sementara Mas menekuni satu hal selama puluhan tahun. Fokus. Iya, betul. Itu apa aja pengalamannya Mas? Enggak, pertama saya harus bilang memang saya bukan generasi Z itu. Iya jelas. Pembohongan publik kalau Mas generasi Z. Hanya ditanya. Artinya pola manusia zaman dulu sama sekarang saya kira berbeda ya. Artinya kebosanan atau keseriusannya memang beda. Artinya zamannya memang udah berubah. Saya bisa memaklumi anak sekarang seperti itu dan anak dulu seperti saya ini ya seperti itu gitu loh. Oke, jadi ketekunan Mas ini ya karena sudah terberi aja gitu? Iya, karena masa lalu itu modelnya gitu semua sih. Oh, oke. Berarti apakah kartun Timun ini tidak relevan untuk anak muda baca dan nikmati? Harusnya karena dia bicara tentang masa kini, problem-problem masa kini, harusnya mereka membaca. Harus membaca, bukannya seneng ya, harus baca. Tapi saat berkarya itu apakah memang memikirkan sampai jauh ini akan dibaca oleh sasarannya generasi Z nih, generasi muda nih atau generasi tua, atau ya udah aku mau bikin aja, mau dibaca siapapun silahkan. Sasarannya kalau bisa semua orang baca gitu loh. Nggak mikirin pendidikannya, nggak mikirin umurnya. Pokoknya semua kalau bisa baca itu dan bisa mengerti, bahagia banget saya gitu. Bahagia banget. Kalau Micha gimana Mas? Ada nggak sih kepikiran sebelum membuat karakter ini dan menyoal misalnya, oh kalau kaya mikirinnya kan kenaikan pertama, kalau yang miskin mikirinnya kenaikan tempe gitu kan? Itu memang akan relate ke semua orang. Tapi dari sisi produksi sendiri ada nggak kepikiran ini tuh mau buat siapa? Enggak kepikiran untuk sasarannya siapa enggak. Dan akhirnya emang dibaca untuk umum. Lintas Iya, generasi, lintas latar belakang sosial ya. Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Jadi enggak aku mau bikin yang harus gue bikin ini untuk membaca ini nih. Untuk membaca muda, gue bikin ini untuk orang tua. Enggak. Oke. Karena tema sosial seharian ya semua ngerasain. Oke. Singkat aja Mas, ada lagi yang mau dielaborasi? Oh udah. Memang simple aja ya kalau berkarya ya. Mas Seno sebagai penulis buku yang juga saya baca. Buku apa? Trilogi Insiden. Naga Bumi. Gimana Mas soal berkarya ini? Kalau zaman sekarang itu kan tuntutannya adalah harus betul-betul tahu audiensnya. Sementara dua kreator kita ini tidak memikirkan. Ini untuk semuanya. Sebetulnya mereka tahu. Tahu lah gitu. Ya tahu gitu. Ya paling minimal membaca Kompas, ya kan? Membaca Kompas. Kemudian pembaca dewasa. Gitu kan? Dewasa itu artinya mampu membaca kritik yang tidak langsung, gitu kan? Maupun yang langsung tapi nggak pakai marah, kan gitu. Nah, gitu. Jadi ada ketika mereka itu berkarya gitu ya, gitu. Itu kan sebetulnya ada self censorship gitu ya. Gitu. Misalnya Marhamat, kelihatannya itu kelihatannya kayak ini ya, mangap ya. Kita bisa memberi ciri ya, karya Libra itu naif dan sarkas gitu ya. Naif dan sarkas gitu. Oh gitu aja dikritik lah, jelas salah misalnya gitu kan.
dan sarkas gitu loh. Sudah jelas salah pakai dibilang salah. Sarkas gitu. Ya kan gitu. Tapi kelebihannya lah dia fasih. Fasih gitu. Jadi ya dibaca enak, dilihat enak, terampil gitu. Ya nggak ada masalah dan apa? Ya saya bilang itu punchline-nya itu selalu pas, kena gitu. Dan dia membantu orang-orang yang kurang mahir membaca keadaan. Itu. Nah, itu tertolong gitu ya. Tertolong. Oh, kayak gini salah makanya dibantai gitu kan. Jadi ikut meluruskan lah. Ikut Nah, mencerdaskan ya. tapi sebetulnya itu kan apa ya, political ya, kartun ya. Nah itu uniknya di Indonesia tuh semua gag kartun yang teorinya tuh hanya melucu, nah gitu loh. Ini nggak gitu. Mereka ya memang melucu, tapi dengan bahan masalah-masalah sosial politik. Gitu. Itu membuat apa namanya, membuat bahan mereka ini ada plusnya gitu. Betul. Nggak cuma cengengesan gitu loh. Nah itu. Jadi itu kayak tajuk Kompas itu langsung udah bisa dibaca dari satu strip komiknya Timun kayaknya. Bisa banget. Bisa langsung apa ya menyarikan Sebetulnya apa sih persoalan ciri kita. perlunya karikatur ya, itu yang di situ. Merumuskan gitu loh, merumuskan semua iya. persoalan itu. Kalau karikatur malah biasanya satu kotak aja kan, gitu. Ya, tapi ini kan sekedar genre ya. Ini genre-nya ya apa? Comic strip kan, gitu. Begitulah. Menarik sih. Jadi memang masih ada di tempat pembaca, penikmat karena tadi ya kayak kita baca sekali Timun satu edisi itu yang cuma 4 kotak atau 2 kotak itu udah ngerti, oh sekarang ini yang kita persoalkan di Indonesia. Nah kalau Mas Libra sendiri idenya dari mana sih? Inspirasinya? Apakah lihat medsos, membaca koran, menonton televisi? Ini udah kayak pertanyaan survei nih Mas. Dulu koran, sekarang koran plus internet. Internet. Nah, dulu itu cuma sarana ya. Yang penting minggu ini apa yang paling rame, Oke. yang paling dibicarakan, yang paling mengganggu pikiran, yang paling jengkelin. Itu yang akhirnya saya tulis dulu. Biasanya saya topik itu saya tulis di kertas. Oke. Katakanlah ada pembunuhan misalnya. Lalu dari situ saya mulai berpikir bagaimana pembunuhan ini ditimunkan. Ditimunkan. Nah, itu memang proses ya. Tapi karena udah kebiasaan bertahun-tahun jadi mungkin sulit tapi bisa paling lama 2 hari selesai Mas ketemu gitu. Oke. Ketemu caranya Memformulasikan. Kasus yang sebetulnya kasus nasional yang kadang-kadang itu menjadi kasus lokal, kasus rumah tangga kadang-kadang. Rumah tangga. Dan itu harus bisa tersarikan dalam mungkin 3 kalimat aja kan dalam percakapan Timun Ya, itu dan keluarga. susahnya di situ, Itu kan itu sulitnya. susah sebetulnya. Saya setiap buat kartun sebetulnya susah. Nggak pernah saya merasa gampang gitu loh. Cuman ya itu kepuasannya kalau kesusahan itu bisa teratasi. Teratasi, iya. 2 hari Mas waktu Karena proses. deadline. Itu masalah. Karena deadline. Kalau nggak deadline ya nggak rampung-rampung Nggak kayaknya rampung-rampung, ya. iya. Belum ada yang kurang. Oke, Mas Mica, ngelihat kartun Timun tuh Mas Mica apa sih roh yang atau hal yang paling membuat Mas Mica tuh terkesan? Apalagi dulu diawali bacanya Tomat. Apa yang paling terus terngiang? Apakah betul soal isu-isu politik dan ekonomi? Enggak, lebih ke visual ya. Visual, Heeh. oke. Dengan garis yang tipis tapi gambarnya gendut-gendut gitu semua tokohnya. Iya ya. Itu yang berkesan di saya sih. Berkesan ya, Nah, benar-benar. Terus oret-oret arsirannya juga agak liar. Dan nggak pernah main warna ya. Enggak pernah. Grayscale aja enggak. Jadi saya lihat black and white terus. Oke. Boleh tahu Pak Rahmat pakai Nah, pena apa? boleh nggak nih kalau pertanyaan teknis Mas yang tanya? Iya, iya. Kayak terbatas pengetahuan saya soal itu. Pakai bolpen biasa atau drawing pen biasa? Mas, Pakai yang nomoran itu lah Mas, apa? Nomor 6 saya pakai. 0,6 ya. 0,6. Snowman. Snowman apa bukan snowman apa yang besi itu loh. Apa sih kayak Rotring. Rotring ya, Oh, rotring berarti. Oke. Apa itu Mas jadinya?
Itu jenis ballpoint. Jenis ballpoint yang dipakai arsitek. Jenis ballpoint itu kalau agaknya semakin kecil, Semakin tipis. Iya. Saudara orang pintar yang tahu. Orang dia udah bisa menyarikan tajuk rencana Kompas jadi komik strip, gimana nggak pinter? 38 tahun. Kita ngomongin kartun masa kini ya ini ya? Iya, ini Mas Nur masa kini. Ini belum sih, ini kita masih belum ya? belum. Sabar, udah mau Sabar, pulang. oke. Sabar. Baru ini, karena tadi ngomonginnya pembaca ya, tantangan itu kan ada kaitannya juga dengan perubahan dinamika masyarakat sekarang. Dimana sekarang juga pembaca itu tidak bisa diandaikan generasi bapak-bapak di sini kan sudah ada generasi saya. Nah ini ngomongin tantangan, mungkin dipayungi dulu oleh Mas Seno. Mas melihat tantangan kartun masa kini, khususnya di Indonesia. Apa tantangannya Mas? Tantangannya paling-paling media mereka yang biasanya kertas ya, maksudnya koran gitu, menjadi menyempit kan sedikit gitu. Tapi itu jika peduli, mungkin tidak peduli mereka. Iya. Mau 100 eksemplar juga nggak apa-apa barangkali gitu. Tapi saya kira paling-paling gitu. Mau ganti media apa enggak? Karena ganti media itu ganti ini juga, ganti teknik, ganti teknik lah ya. Kalau di medsos itu juga bisa jadi bagian dari kanvas mereka nggak sih? Sekarang kan mereka bikin, upload aja di medsos, di IG, di Twitter, dan banyak juga yang suka medianya. Ya kalau mau bisa, tapi kan barangkali males. Soalnya udah ngetop. Iya. Ini kan Nggak butuh lagi. Tapi kan ada juga mungkin kartunis itu yang kemudian karena tidak punya ruang di platform media besar mengambil. Bukan mungkin, ya sudah kan. Sudah kan, iya. Itu novel tune apa itu, itu kan siapa Juki, siapa itu kan populer sekali. Betul. Kan nggak pernah dia mampir-mampir di. Kalau Juki udah terkenal. Yang kecil-kecil nih Mas yang masih perorangan Ya mungkin. bukan hanya Juki, tanya mereka. Ada yang lain kan? Oke. Nah coba siapa? Tai lalat. Betul. Populer sekali. Sampahisasi juga. Betul. Jadi soal menjadi medsos itu nggak usah lebih-lebihkan lah. Coba ganti media gitu. Meskipun Cuma ada ganti persoalan lain ya. Karena ini kan editornya mereka sendiri. Betul. Pendekatan sensorshipnya beda. Nah, itu yang menarik. Jadi sebenarnya gitu. tidak terkurasi ya kartun-kartun. Ya kurasinya lebih individual. Nah, barangkali mereka cocok berkomentar tuh kalau mereka mengamati. Jadi ya. tunggu. Jadi menurut Mas Seno tantangannya adalah itu untuk bisa adaptasi dengan perubahan platform atau Ya itu kan kalau isi kita yang disampaikan jangan ke ngomongin mereka ya, jangan Libra atau Mice gitu. Tapi bagaimana kartun, nah di koran bisa survive gitu. ya Ya saya kira nggak ada kesulitan. nggak ada kesulitan. Kayak misalnya Kompas kan menjadi Kompas apa namanya sih yang online itu gitu Kompas kan? ID, Kompas ID. kompas.com. Itu kan ikut tuh Iya sih. kartun. Lah ya. Ya kemanapun Kompas pergi mereka ikut. Enak sih kayaknya kalau ikutin yang emang survive bukan kreatornya, medianya masih survive, mau nggak mau kartunisnya juga survive. Kalau dari sisi tantangan konten ada nggak sih Mas Seno lagi nih yang perlu diubah misalnya dari kartun-kartunnya Mas Libra, Mas Mice sekarang tuh perlu adaptasinya seperti apa untuk dari sisi konten? Dari dulu mereka itu selalu beradaptasi. Iya kan dari persoalan apa itu untuk masuk ke kartun mereka itu sebuah proses adaptasi sudah. Gitu. Jadi nggak perlu beradaptasi. Nggak perlu. Karena sudah selalu beradaptasi. Itu kerjaannya gitu loh. Kayak formula pertanyaan saya salah ini. Atau salah? Iya. Artinya gini loh. Kartun itu kan mereka persiapkan untuk dilihat oleh yang tua, yang gitu kan, Iya. yang aktif, yang muda juga gitu. Dan siapa tahu ada anak-anak ngintip, itu kan mereka sudah beradaptasi dengan itu. Bahwa memang ada saat-saat di mana ini nggak masuk di semua segmen, mungkin aja kan tidak bisa menyediakan guyonan parodi yang bisa diterima tuh bisa jadi tantangan juga kan Mas? Masuk semua mereka. Masuk semua. Optimistis banget ini emang. Mas Libra, gimana Mas? Kalau Mas merespon tantangan kartun masa kini? Gini ya, saya kasih contoh.
Tomat itu majalah anak-anak kawanku. Pembacanya adalah anak SD, paling tinggi SMP ya kayaknya. Bagaimana saya bisa membuat sebuah, itu juga sebetulnya sama sama Timun. Jadi saya juga cari topik yang rame di minggu itu, tapi nggak mungkin nggak mungkin yang aneh-aneh kasarnya. Lalu saya adaptasi ke Tomat yang cuma cerita satu laki-laki pakai celana cawet apa sih, celana dalam di hutan. Bagaimana memindahkan ke cerita anak-anak itu nggak gampang waktu itu. Tapi itu udah saya lakukan tahun 1976 ya dari itu. Jadi begitu masuk ke Timun sebetulnya Timun lebih dewasa. Ya, jadi mungkin topiknya bisa lebih beragam gitu. Oke, jadi kalau dengan tadi semakin banyak kreator kartun yang juga punya pembacanya sendiri, itu bukan jadi sebuah ini nih saingan nih, nggak perlu ya, karena masing-masing. Kalau bisa emang harusnya ada 1000 kartunis dengan pola yang masing-masing. Masing-masing. Oke, menarik. Mas Mica? Jadi sekarang ada genre ya. Yang untuk anak-anak yang sekarang tuh ada Sinopal, Dalang Pelo. Jadi punya komunitas sendiri. Komunitas mereka. sendiri. Nah untuk remaja mungkin si Juki, Lalat, sampai Sasi, Cek gitu. Oke. Udah ada, tapi yang tua-tua ini masih kita masih bertahan. Masih bertahan. Masih bertahan atau ini kalau masih bertahan jadi kesannya bagian dari adaptasi juga ya? Mau nggak mau. Mica ada nggak sih Mas kayak ya disrupsi media dan segala macam itu sempat nggak sih mempengaruhi proses? Sempat lah pasti. Gimana ya, tuh tadi Mas? yang Mas Eno bilang ya kekurangannya itu ya media kayak online, sosmed udah nggak ada lagi editor, Oke. nggak ada lagi rapat redaksi, udah nggak ada. Jadi Waktu terbit mereka cepet ya? corong aja udah keluar gitu. Agak ngeri sih sebenarnya. Nih ngeri loh Mas Eno. Ngeri sedap juga ini. Tapi saya jadi lebih hebat anak karena Oke. dia secara otomatis sudah memfilterisasi dirinya sendiri. Udah jadi redaksi sendiri, udah jadi editor sendiri. Oke. Ya buktinya aman-aman aja sih sampai ke Aman-aman. pembaca. Ya. Jadi tetap walaupun tidak melihat itu sebagai persaingan, tapi karena masing-masing memang punya karakter Ya. dan sesuai juga dengan platform atau media yang mereka pilih ya Mas. Ya. Betul. Oke. Nah, yang kurang sekarang malah kartun opini yang Kartun opini. ya, opini politik apalagi nggak ada generasinya nggak ada. Oke. Mungkin Sekarang yang berkembang itu kartun apa Mas? kartun receh. Kartun receh ya? Oke. Kadang receh itu ya cuman memancing tawa aja gitu ya. Ya ada Nggak manfaatnya bikin- lah menghibur juga. Menghibur juga. Tapi ya dapat Dapat. hiburan lah orang. Oke, kartun receh dan berarti tadi ya ada satu krisis yaitu belum ada yang melanjutkan kartun-kartun opini. Oke, Mas Mici lagi Mas, kalau sepanjang Mas membaca kartun Tomat dan Timun, ada nggak yang paling berkesan? Yang paling Mas inget gitu, waktu Timun ngomentarin apa? Saking banyaknya nggak ada yang keinget. Semuanya nyeletuk akhirnya bener. Emang Semuanya sarkas. nyeletuk. Kalau Mas Eno bilang emang endingnya tuh sarkas. Tapi nggak sepadan sama visualnya ya. Oke, karena Mas tadi ya, yang paling bikin menarik adalah visualnya. Kalau Mas Eno ada nggak kartun Timun yang paling diingat? Kalau persatu ya enggak ya, tapi mulutnya itu loh. Memang Pokoknya ya, kan mangap, melangap banget tanda ya. seru, sarkas gitu ya. Jadi ya bagus lah. Tapi masih baca sampai itu hari gini, ini. Itu bagus karena apa? Itu bagus karena dia antitesa dari budaya basa-basi yang memuakkan itu loh. Ya kan? Gitu. Empat saya lihat orang basa-basi itu. Gitu Budaya kan. basa. Nah, ini bagus. Itu punten namanya. Poin maksudnya bukan punten maaf. Tapi ada nggak Mas Eno ngenalin ke cucunya sekarang ini loh, ada kartun strip parodi negeri kami. Itu kok meresmikan saya jadi embah ini.
Kayak Iya. Cucu saya ngelihat kartun boro-boro. Semua udah tahu lah di sini. Anak kecil tuh nggak belok ke sini lah sana lah ya. Iya. Taunya apa sih itu? Roblox gitu-gitu. Susah lah. ya. Kalau dikasih lihat aja. Coba kamu lihat dong, ini lucu. Nih. Enggak. Iya, Enggak. iya. Ya itu zaman yang lain bener gitu. Nah, itu. Tapi tidak berarti kritis hilang, perhatian pada politik hilang, apa hilang itu enggak gitu. Nah, kalau atau kayak- politiknya berbeda. Sudah enggak urusan partai lagi politiknya. Ya. Gitu. Tapi kamu cari duit kok gitu sih caranya? Nah, gitu. Kok norak gitu sih? Kayak gitu politiknya. Itu. Tapi itu menarik bahwa memang generasi cucunya Mas Seno aja rada Gawat ini. enggan gitu kan, mulai enggan. Nah ini sebenarnya yang pengen aku bahas, ada nggak sih upaya adaptasi tadi untuk ya generasi muda ini juga tetap bisa menikmati. Gini, jangan maksa-maksa mereka ini dong, apa? Jadi apa istilahnya itu? Mengemari sesuatu. YouTuber gitu ya. Oh, oke. Jangan paksa mereka jadi YouTuber gitu loh. ya kan? Aha. Tapi sudah pasti mereka itu mengkartunkan itu ya. Ya. Pasti pernah kan? Apa mengkartunkan anak kecil kok perhatiannya ke situ terus, ke Iya. HP terus, ya kan? Iya, Pasti iya, pernah. iya. Pasti pernah. Itu. Tapi kemudian yang membaca Tapi, bukan anak kecilnya. Ini, itu kan sudah klise ya, apa pepatahnya itu. Setiap zaman, nah gitu loh, melahirkan empunya sendiri, gitu. Oke. Jadi jangan disuruh-suruh yang lain. Berarti apakah artinya komik Timun nanti berhenti di generasi sekarang aja? Tidak. Lah Superman tuh dibikin tahun berapa? Nah, harus tahu kamu Superman Bantu masa nggak jawab, tahu? Mas. Bantu jawab. Dibikin tahun 38, ya kan? Untuk anak-anak, ya kan? Dan anak sekarang? Masih dibikin kan sekarang? Ya. Bukan untuk anak-anak saja. Semua generasi Gitu loh. bisa. Dan isinya bukan lagi orang pakai kaos S lagi kan, udah macam-macam lah, udah Iya, kayak iya. Shakespeare aja itu, dramatik apa semua. Oke. Bisa kan? Dan itu mungkin apakah Timun Bisa mungkin sekali, akan teman, begitu. Begitu, Mas? Merambah ranah digital. Bikin orang lain tak selain itu. Kalau kita mau hidup ya memang harus beradaptasi. Itu binatang aja gitu, apalagi manusia. Iya, iya. Iya kan? Iya, benar. Kata aja kalau dia mau nekat ya mati, garing dia di situ. Dinosaurus punya Iya, tenaga dinosaurus adaptasi mau ya. adaptasi. Iya, kecoa yang beradaptasi. Betul. Kita harus niru mata kecoa. Jadi ada rencana Timun jadi tokoh yang kalau boleh nyebut salah satunya juga di medsos itu kan ada kayak Fernauta gitu-gitu ya Mas. Yang komiknya tuh apa itu mah bukan komik ya? Bukan ya, itu genre udah ranah yang berbeda ya. Nah kalau Timun ini akan tetap di koran, dicetak gini atau Tergantung Kompas. tergantung Kompas ya? Kayak kodependensi ya ini. Ngomongin intelektual Properti. bisa dibikin siapa aja nanti. Oh gitu. Timos kan juga. Betul, betul, betul. Kayak Superman. Disney ya. Tapi itu doable Mas, mungkin seperti itu. Agar maksudnya karakter yang lekat dengan Timun ini ya tetap bisa dinikmati lintas generasi kan sebenarnya itu. Mungkin. Iya. Gimana Mas Libra tanggapannya? Silakan saja kayak yang orang Panji lain. Komeng, Untuk Mas tiga. Dikun, kartunisnya sudah meninggal. Nah anaknya sekarang mencoba untuk menghidupkan lagi. Berhasil nggak berhasil itu urusan lain. Ulannya, ya, ya. Yang penting ada usaha untuk Panji Komeng tetap hidup. Hidup. Dan mestinya kartun-kartun yang udah dikenal banyak orang itu juga harus bisa hidup terus. Even kartunisnya mungkin udah nggak ada. Tadi tapi masuknya ke ranah intellectual property ya. Jadi sebenarnya si karakter ini bisa hidup di tangan siapa aja. Iya. Kalau Mice menghadapi tantangan tadi yang cucunya Mas Seno udah enggan itu gimana? Mice menghadapinya? Betul, anakku main Roblox mulu sekarang. Kan? Benar. Jadi literasinya ada, baca komik pun
Baca komik aja udah males. Sekelas komik aja udah males. Dogman baca kali. Dogman nggak tahu lagi. Nggak tahu aku malah Mas. Males itu apa? Mereka lebih suka ke hal yang lebih motion Iya, picture mungkin ya. gitu ya, dibandingkan. Berinteraksi begitu loh, interaktif begitu. Lalu apa tanggapan Mas Mija? Apakah tidak takut kehilangan pembaca atau penikmat? Kehilangan kerjaan gitu. Kehilangan kerjaan ya. Ini kita jujur-jujuran aja lah. Makanya ujung-ujungnya adaptasi lagi. Adaptasi kalau yang saya rasakan sekarang sih harus berkolaborasi. Oke. Dua itu sih adaptasi, kolaborasi. Kalau ngomongin adaptasi itu, apakah maksudnya adaptasi konten atau platform yang dalam artian terus harus ada perbedaan teknik membuatnya? Ya platform bisa, mungkin bisa ganti style dengan Oke. itu dilakukan. Jadi adaptasinya bisa semuanya. Bisa. Oke. Lah lewat platform juga mau nggak mau. Tapi kalau Mas Mija dan Mas Libra kayak emangnya ngikut Kompas aja lah ya. Oke. Mas Seno, kartun nih. Kalau Mas Seno sendiri apakah memang sudah dekat dengan kartun sejak dulu? Sejak kecil dan sampai sekarang atau gimana? Yang tidak dekat itu pasti orang buta aja. Jangan gitu loh. Loh, iyalah. Apa yang lebih menarik dari kartun? Kasih tahu, ya kan? Kalau Mas tanya aku, ya banyak. Maksudnya apa? Ya kartun itu kan misalnya udah jelas lah dia lucu, dia gambar. Kalau tulisan kan pakai harus Membaca. baca dulu. Ini kan iya. enggak dilihat, lucu pula gitu. Jadi kalau nggak bisa lihat itu menarik ya pasti buta. Mas mau Kasihan sekali. kasihan ya generasi ini memang. Aduh, Buta dia nggak dia. buta loh. Tapi ada nggak sih Mas ada upayanya untuk gimana ya? Tadi benar sih tidak bisa dipaksakan ya literasi dalam bentuk apapun. Tapi ada nggak sih upaya dari para kreator kartun ini untuk mendiseminasi? Ini loh asiknya kartun nih, jangan kamu jadi orang-orang buta. Ya. Ada nggak, Mas Libra? Nanti disusul Mas Mica. Enggak, di era non cetak sekarang itu memang kita harus lari ke situ juga, ya kan? Nggak bisa ngotot kita. Ngotot dicetak. Nah, karena yang kertasnya nggak ada gimana kita mau ngotot. Semakin lama kan kertas semakin hilang, semakin mahal, semakin hutan nggak boleh ditebang segala macam. Memang akhirnya ke digital. Oke. Saya mikir salah satu cara, nggak tahu benar apa enggak, itu menghidupkan kartun dalam bentuk animasi. Kayak tadi ya Mas, tapi kartun dalam bentuk animasi itu udah beda genre atau masih bisa dalam satu? Beda genre tapi masih satu benang merah. Menjadi animasi, oke. Bergerak doang Bergerak aja. Timun sudah ke situ Mas? Udah, Di mana? bukan Timun tapi namanya Bangone. Oh, apa Mas sering Bangunnya TV One. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak nonton generasi Z. Generasi buta memang Mas Seno nih saya. Dia lihat tapi enggak dong. Itu loh Karni Ilyas itu acaranya yang populer di TV One. Iya. Itu selalu diawali dengan Bang Bang One. Koneng. Oh iya. Itu doi yang bikin. Oh. Itu maksudnya. Oh maksudnya gitu. Aduh. Buta emang nih gue generasi ini. Susah nih kurang referensi kartun memang nontonnya itu. Oh gitu. Bang One. Iya. Oh TV sebelah dong. Gak boleh nih ngomongin yang Kompas Lebih aja, masa Mas. kini kita ya. Ngomongin yang Kompas Dia aja. ya. Lebih masa kini kita. Ngomongin yang Kompas aja. Yang Timun aja nih. Yang Timun akan di Bang Onein nggak? Ya Timun nanti akan bisa aja dibuat seperti Bangone itu. Oh bisa aja ya. Mas mah tergantung pesanan aja lah ya. Bisa. Mica juga bisa, semua bisa. Oke. Itu iya ya. Kita nggak Emang tahu. kartun tuh sangat spesifik ya. Spesifik iya benar. Masih bisa dihitung jari lah yang buat kartunnya siapa. Berat. Ini makhluk-makhluk langka ini. Nah, langka benar. Langka. Mesti di Makanya di Suaka. meja ini saya buta kan tadi kata Mas Seno. Karena baru ini kan saya kerja sama platform tip-tip ya. Jadi kita jual video tutorial membuat komik strip, kartun strip.
Ada 6 video. Udah 1 bulan yang beli baru 2 orang. Baru 2 orang. Oh. Dan Sedih yang ya? melejit banget mau tau nggak? Sedih. Yang Apa? melejit itu ya tetap agama. Agama? Heeh. Jadi orang ceramah aja Oh. 18 menit dijual 499.000 loh. Orang nonton itu sampai 2.000 yang nonton. Nah, kalau Mas tertarik Jadi untuk benar kartun itu, ya mau jadi ustadz aja kan. Kamu bikin dong yang anti agama. Baru itu. kayak nggak takut dihujat loh. Oh gitu. Jadi tantangannya tuh sifatnya kayak gitu-gitu ya Mas. Dari genre juga. Oke. Nah Mas Bice tertarik untuk mungkin mengeksplorasi topik itu juga? Iya. Ya nggak usah pindah haluan lah. Eksplorasi topik itu. Mungkin nggak seorang satu kartunis yang udah mapan dengan satu ini pindah? Enggak ya? Enggak. Udah banyak duitmu kan Mas? Oke, Mas, udah tadi ngomongin tantangan dan memang kondisi generasi itu tidak bisa dipaksakan. Terakhir nih ke Mas Libra dulu. Libra. Terakhir Mas, soal ya ini dalam rangka menyemarakkan pameran parodi negeri kami, hal apa sih yang mau Mas sampaikan? Yang juga mungkin belum kenal Timun. Suruh kenal. Woi, kenal kalian. Ikro, bacalah. Saya memang menyadari bahwa dunianya udah beda ya. Dan artinya dengan saya sama anak-anak aja udah kerasa beda gitu. Pandangannya beda, segala-galanya beda. Tapi kan kalau masalah-masalah yang sosial segala macam sama sebetulnya. Kita kalau komentari TV sama, kalau jengkel ya jengkel sama-sama jengkel. Berarti generasi Z apa generasi apapun sebetulnya punya selera kejengkelan yang sama. Gitu. Cuman pengungkapannya mungkin harus beda, mungkin nggak tahu saya soal itu karena memang saya rasa anak-anak sekarang nggak terlalu demen sama kartun-kartun lama itu nggak demen. Saya menyadari hal itu. Oke. Jadi harapannya kalau bisa cobalah kenalan baca dulu nih. Siapa tahu nanti ketagihan. Iya justru karena nggak tahu biasanya orang nggak apa maksa ini. Nggak bisa dipaksa sih soal seperti itu. Karena itu terjadi di cucu-cucu Mas sendiri juga kan. Iya, memang dunianya berubah jadi kita nggak bisa maksa lah itu. Oke. Kejengkelannya sama, tapi seleranya bisa jadi beda dalam merespon kejengkelan itu. Mas Mica, ada nggak yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ya, Kartun masa kini. konten sih. Konten yang nggak harus receh terus, sayang. Oke. Sayang banget. Jadi Mas akan tetap fokus ya dengan Jadi konten media yang... kartun bisa kita manfaatkan untuk literasi lah. Oke. Ada rencana sih mau keliling Indonesia, mau menggambarkan tiap provinsi kayak apa, lewat komik Lewat komik. atau lewat kartun. Oke. Gitu. Jadi dimulai dengan keliling Indonesia, sekaligus diseminasi, ngelihat potensi-potensi daerah gitu ya? Siap-siap. Mas Seno terakhir, Mbah Seno. Mbah Apa ya? Mira, Ya, Mbah apa ya? Mira lupa aku namanya. Ya nanya apa kamu? Boleh dikasih closing statement atau apa ya, penutup dalam kita ngomongin tantangan kartun masa kini, bagaimana kita memarodikan negeri ini. Ya, itu membantu lah, membantu hancurnya nalar, ya. Sangat membantu hancurnya nalar tuh, karena teknik mereka kan jago gitu. Nalar terluruskan di situ. Oh ini kritik ini kena gitu. Tapi closing ini saya nggak mau bikin statement. Oke. Saya mau cerita yang berbau nostalgia dengan ini Rahmat ini ya. Jadi saya sama dia itu pernah bareng kursus bahasa Inggris, malu-maluin kan. Tapi soalnya disuruh perusahaan kan, itu bahasa pegawai itu perusahaan gitu kan. Waktu Mas masih di Palmerah kan? Iya. Nah, terus waktu itu loh, sampai harus bukan menganalisis, sampai belajar kata humble. Wah, rendah hati humble. Humble. Terus dia nih, memble gitu.
Oh, membel. Si guru saya nggak ngerti apa sih membel. Membel. Nah si guru ini niru lagi. Oh membel. Saya pikir siapa sih orang ini? Oh yang bikin Libra itu. Cocok. Oke. Terima kasih sekali, lucu-lucu. Banyak ya ternyata cerita-cerita Mas dan Mas di waktu muda saat saya belum lahir. Lagi nih, lagi banget penekanan Di generasi waktu ya. muda, kasihan bener. Oke. Oke, nah kita udah ngobrol bahwa memang ada sesuatu yang tidak perlu dipaksakan, tapi bukan berarti itu tidak penting, bukan berarti itu tidak mencerdaskan. Dan kalau mengutip kata Mas Seno, kita nggak perlu basa-basi lah. Basa-basi itu hilang ketika kita udah baca komik, semuanya udah saripatinya di situ. Nah untuk Mas Libra, Mas Vice dan Mas Seno, terima kasih sekali sudah menjadi bagian dari Palmerah Yuk sore hari ini. Semoga kita ketemu di lain kesempatan membahas hal yang lainnya, memparodikan negeri ini. Terima kasih, selamat sore.